Oke, mari kita mulai. Nah, pertama-tama itu kan dari Salmonella typhi-nya itu tertelan, dia masuk ke lambungmu, jangan lambungmu deh, lambung orang. Terus habis itu dia ada dua kemungkinan. Ada kemungkinannya asam lambungnya mampu membunuh bakteri, ada kemungkinan asam lambungnya lagi rendah, atau dia mungkin minum antasida, dia minum proton pump inhibitor, dia minum susu, kayak gitu. Pokoknya yang bikin kondisi lambungnya dalam keadaan asam lambung rendah atau ada basa yang masuk ke situ. Lalu habis itu kita next ke sisi sini dulu, sisi yang ceritanya dia mampu nih untuk membunuh bakteri. Nah, ketika bakterinya dibunuh, itu kan dinding bakterinya itu ada namanya lipopolisakarida. Nah, ini tuh merupakan bagian yang toksin. Ketika ini bakteri terbunuh, maka lipopolisakarida itu terlepas dan menempel di mukosa lambung. Setelah dia menempel di mukosa lambung ini, akhirnya dia mengaktifasi sel imun mengaktifasi sel imun makrofag dan sel mast. Lalu kemudian dia karena sel imunnya diaktifasi, maka tentunya akan melepaskan mediator inflamasi seperti apa? Seperti histamin, seperti prostaglandin, seperti sitokin. Sitokinnya apa? IL-1, interleukin 1 atau TNF alpha. Nah, si inilah yang akan menyebabkan vasodilatasi mukosa, sekresi asamnya meningkat. Sekresi asam meningkat ini pasti karena ada mediator inflamasi, dia memicu untuk sel-sel yang mensekresi asam lambung ini itu overaktivitas gitu, jadi sekresinya meningkat. Lalu mukus yang protektifnya ini menurun. Jadi aku belum menemu pathway-nya seperti apa, tapi intinya dia menurun. Jadi bisa terjadi iritasi mukosa lambung. Nah, ketika terjadi iritasi mukosa lambung, itu akan mengirim sinyal ke medula oblongata dan akan mengaktifkan zona kemoreseptor apa zona gitu. Nah, itu ada di kasus-kasus yang tadi tuh, CTZ. Lalu kemudian si CTZ ini teraktivasi, akhirnya pusat muntah terangsang, akhirnya muntah dan mual. Sekarang kita ke sini lagi. Semisal ternyata dia nggak bisa membunuh si bakteri. Akhirnya bakterinya, ini bukan kuman tapi ini bakteri ya. Bakterinya bisa bertahan hidup. Lalu abis itu bakterinya masuk dan menempel di sel epitel mukosa. Jadi di ileum terminal. Dia maksudnya tuh kayak kenapa spesifik ileum terminal, karena fase hidupnya tuh dia melewati usus sampai ileum terminal gitu. Lalu tapi aku better waktu soka gak nyebutin terminal sih, ditanya baru nyebutin terminal. Terus di situ dia menempel di M cells. M cells ini kayak sel yang ada di atasnya pair patch. Lalu dari M cell ini terus dia bisa masuk ke lamina propria. Di lamina propria ini dia difagosit oleh makrofag. Tapi ternyata dia punya SPI 1 dan SPI 2 yang kayak membuat dia tuh gak bisa dibunuh, tapi dia bisa berkembang justru di dalam makrofag itu. Akhirnya makrofagnya itu membawa bakteri ke pair patch, ke limfanya, pair patch itu kayak kelenjar limfa di usus gitu. Lalu dia berkembang biak di sana dan dia bisa mengiritasi dan menyebabkan peradangan mukosa usus. Kenapa? Karena ketika dia berada di sana, maka akan terjadi aktivitas makrofag dan limfosit, lalu akhirnya keluarlah imun-imun, keluarlah mediator inflamasi, lalu keluar juga toksin-toksin dari si makrofag dan limfosit ini. Sehingga toksin-toksin tersebut justru merusak juga si mukosa usus. Awalnya akan mengganggu peristaltik di hiperperistaltik. Maksudnya kayak dia menyebabkan hiperperistaltik, berarti dia diare. Lalu kalau dia diare, dia dehidrasi.
Lalu kalau misalnya lama-kelamaan iritasi, maka akan rusak mukosanya, menjadilah konstipasi atau hipoaktif. Lalu kita lanjut dulu, kemana dulu nih maunya? Kita ke ini dulu deh. Nah, setelah dia berkembang biak di pair patch, maka dia ada yang tetap di pair patch, dia ada yang juga dilepas ke pembuluh darah. Nah, yang di pembuluh darah dia akan menyebar luas tuh ke limfadenopati, ke hepatosplenomegali. Ini berarti kelenjar getah benihnya membesar. Kalau ini berarti hepar sama splinnya membesar. Kenapa? Karena ketika dia menyebar ke sini, maka makrofagnya kan juga ikut ke sini. Makrofagnya ikut melepaskan toksin-toksin dari tubuhnya di sini. Otomatis ini rusak juga. Gitu. Tapi hepatosplenomegali ini aku juga belum nemu kayak pathway spesifiknya gitu loh. Jadi sebenarnya ini tuh yang hepatosplenomegali sementara ini kita cuma bisa pakai teori kalau misalnya banyak yang ke situ makrofagnya sehingga membelendung di situ di sel-selnya, akhirnya membesar atau dia kayak merusak si heparnya juga. Tapi kalau misalnya memang nggak ada gejala ini, nggak usah dimasukin ya di mind mapnya. Terus habis itu kita ke sini. Kan tadi aku bilang ada yang tetap di pair patch, ada yang di ada yang di pembuluh darah. Nah, yang di pair patch ini akan tetap bertahan di pair patch. Harusnya ini panahnya dari sini ya, dari berkembang biak terus ke pair patch. Terus habis itu berkembang biak, akhirnya dia bertahan di pair patch, dia menumpuk di pair patch. Habis itu makrofag dan limfositnya teraktivasi sekali karena banyak yang di situ. Lalu akhirnya lama-lama inflamasi kronik lah dia. Inflamasi kronik ini bikin metabolismenya meningkat. Metabolisme yang meningkat ini akan menggunakan banyak glukosa dari tubuh kita. Jadi orang bisa hipoglikemi. Lalu inflamasi kronik ini juga mengaktifasi imun lebih lagi sehingga dia akan lebih lagi mengaktifkan makrofag. Jadi makrofagnya hiperaktif sehingga makrofagnya melepas lebih banyak lagi zat-zat sitotoksik. Akhirnya zat-zat sitotoksik itu merusak pair patch, akhirnya nekrosis pair patchnya lepas dan meninggalkan ulcer atau luka di mukosa ileum. Akhirnya luka ini kalau kena pembuluh darah bisa pendarahan usus. Kalau misalnya di mukosanya sendiri itu bisa perforasi itu dia bolong sehingga isi usus bisa keluar ke rongga peritoneum, peritonitis lah terjadi. Lalu kita kembali ke sini. waktu makrofag memfagosit si bakteri, makrofag itu akan melepaskan yang aku bilang tadi, yaitu mediator inflamasi. Jadi kalau dia melepas nitric oxide akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah dan juga lemas. Sehingga tensi akan menurun dan orang itu merasa lemas. Kalau dia melepaskan interleukin, TNF alpha, interferon gamma, prostaglandin, maka itu akan menyebabkan demam yang tinggi. Lalu setelah itu si mediator inflamasi ini juga jika memang udah parah banget nih penyakit gak diobat-obatin ya, jadi berkembang terus, dia bisa meningkatkan permeabilitas blood-brain barrier BBB-nya kita sehingga bisa terjadi edema cerebri. Mengapa? Karena cairannya keluar. Nah, karena permeabilitasnya ini juga meningkat, maka endotoksin dari dalam pembuluh darah bisa keluar ke sel-sel otak. Nah, itu bisa menyebabkan infeksinya menyebar juga. Lalu dari sini, demam tinggi itu akan meningkatkan eksitabilitas neuron sehingga neuron gampang terstimulasi, dan jika terstimulasi secara serempak di waktu yang bersamaan, maka bisa menimbulkan kejang. Kita sebut dengan kejang demam. Terus
Sekarang kejang. Penyebab lainnya bisa karena hiponatremi. Kenapa hiponatremi? Karena dia diare, dia dehidrasi, dia mual muntah, dia dehidrasi. Sehingga terjadilah hiponatremi. Hiponatremi ini tubuh kekurangan natrium. Natrium itu penting untuk osmolaritas. Jadi kayak menjaga cairan tetap di dalam dan tidak keluar dari pembuluh darah. Nah, ketika terjadi hiponatremi, maka berarti darah lebih encer dari cairan intrasel di otak. Berarti osmolaritas plasmanya ini akan menurun. Nah, ini tuh bisa terjadi di mana saja, tapi kenapa difokuskan di otak? Karena itu yang kayak paling dominan kan, kayak yang paling bahaya juga. Jadi ketika osmolaritas plasmanya menurun, maka air dari dalam pembuluh darah tadi yang encer ini akan keluar, kan konsepnya osmosis kayak gitu. Dari yang encer menuju ke yang lebih pekat, airnya berpindah. Sehingga airnya berosmosis dari darah ekstrasel ke intrasel, sel saraf dan glia. Terjadilah edema cerebri juga kayak tadi, kayak yang di atas tadi. Nah, edema cerebri ini menyebabkan kejang kayak gitu. Hipoglikemi juga menyebabkan kejang karena neuron-neuron itu membutuhkan glukosa, tapi ketika glukosanya ini rendah, maka juga neuron akan terganggu seperti itu. Sudah. Yay. Nice.